Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita kembali bersama-sama belajar akan firman Tuhan yang kita lihat dalam Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Tema firman Tuhan pagi hari ini saya berikan tema yaitu lip service. Seringkali kita mendengar istilah ini, istilah lip service, yaitu bagaimana seseorang yang dikatakan lip service adalah hanya berkata di dalam mulutnya saja. Dia hanya menyampaikan perkataan-perkataan yang manis, tetapi seringkali dalam perkataannya itu tidak pernah terwujud, tidak pernah terbukti, hanya sekedar kata-kata yang manis. Lewat peristiwa kebangkitan Yesus ini yang kita lihat dalam Lukas pasal 24, saudara, secara khusus kita melihat bagaimana waktu itu memang Maria Magdalena datang untuk menengok kubur Yesus. Pagi-pagi benar firman Tuhan katakan pada hari pertama, hari Minggu, mereka datang untuk menengok kubur Yesus. Tetapi kita lihat dalam perjalanan mereka bertemu seorang anak muda yang dikatakan bagaimana pakaian mereka berkilau-kilau dan membuat mereka takut. Tetapi pemuda yang berpakaian berkilau-kilau ini mengatakan kepada mereka bahwa Yesus tidak ada di sini, dia sudah bangkit. Dan mereka mulai mengingatkan apa yang dikatakan Yesus kepada mereka waktu Yesus ada di Galilea. Bapak Ibu bisa baca di ayat yang ke-7 ya, bagaimana Yesus mengatakan bahwa Anak Manusia harus disalibkan, tetapi pada hari ketiga dia akan dibangkitkan. Dalam Injil sinopsis keempat Injil dari mulai Matius, Markus, Lukas, Yohanes menyampaikan hal yang sama tentang kebangkitan. Tetapi saudara, di sini mereka diingatkan bahwa sebelumnya Yesus sudah mengatakan hal ini. Jauh sebelum peristiwa kebangkitan Yesus sudah menyampaikan kepada murid-muridnya. Kalau Bapak Ibu bisa baca di dalam beberapa ayat, baik dalam Injil Lukas 9 ayat 22, Lukas 18, saudara, juga Matius 16 ayat 21 itu menyampaikan hal yang sama. Bagaimana perkataan Yesus kepada murid-murid bahwa dia akan disalibkan, tetapi pada hari ketiga itu akan dibangkitkan. Nah saudara, menarik sekali dengan kisah yang kita baca ini bahwa menunjukkan bahwa kebangkitan Yesus bukan sekedar lip service atau bisa dikatakan omong doang. Tetapi perkataan Yesus ini sudah terbukti, perkataan ini sudah dinyatakan seperti yang dikatakan ayat yang ke-8, maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Saudara, jadi kita melihat pelajarannya pagi hari ini bahwa mari Bapak Ibu, sekali lagi perkataan Yesus tentang kebangkitan bukan sekedar omong doang, bukan sekedar lip service, tetapi Yesus sudah buktikan perkataannya bahwa dia disalibkan, tetapi dia juga pada hari ketiga sudah dibangkitkan, seperti peristiwa yang dicatat dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bahwa benar-benar perkataan Yesus itu sudah dibuktikan. Saudara, inilah yang menjadi renungan kita pagi hari ini, bahwa mari setiap perkataan Yesus itu, saudara, bukan sekedar janji-janji lip service, tetapi setiap firman-Nya, perkataannya itu ya dan amin dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan juga dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-48. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Membaca di ayat sebelumnya juga bagaimana Yesus kembali mengingatkan kepada mereka, mulai dari ayat yang ke-44 dikatakan, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Saudara, Tuhan ingin kita menjadi saksi. Dikatakan bahwa semua yang tertulis tentang Yesus itu harus digenapi.
perkataan Yesus bukan sekali lagi bukan lip service, bukan sekedar omong doang, tetapi semuanya pasti digenapi dalam kehidupan kita. Dan Tuhan ingin menjadi saksi. Artinya Tuhan ingin kita bagaimana benar-benar percaya setiap perkataan firman Tuhan itu juga boleh jadi dalam kehidupan kita. Boleh kita alami dalam kehidupan kita, khususnya kepada murid-murid pada waktu itu. Mereka menjadi saksi akan kebangkitan Yesus. Bapak Ibu, peristiwa tentang kematian Yesus itu disaksikan, ya disebarkan atau supaya diketahui oleh seluruh dunia. Tetapi waktu kebangkitan Yesus, Tuhan tidak menunjukkan kepada seluruh dunia, tapi hanya kepada murid-murid. Supaya apa? Supaya murid-murid menjadi saksi bahwa benar-benar Yesus telah bangkit. Bahwa perkataannya bukan sekedar lip service, bukan sekedar omong doang, tetapi Tuhan sudah buktikan. Dan semua firman yang tentang Yesus sudah digenapi. Dan apa yang terjadi dengan murid-murid Bapak Ibu? Kalau kita baca juga di ayat yang ke-51 dan 52 dan 53. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Sebelumnya ketika Yesus disalibkan, murid-murid dalam kedukaan. Mereka berkabung. Mereka dalam ketakutan, berkumpul dalam satu tempat, mereka dalam satu keadaan yang berkabung, berduka, mereka dalam ketakutan. Tetapi lewat peristiwa kebangkitan Yesus dan mereka melihat, mereka menjadi saksi bahwa benar-benar Yesus yang kita sembah telah bangkit dari kematian. Pada hari ketiga dibangkit, kita melihat mereka mengalami satu perubahan. Mereka tidak lagi bersedih, mereka tidak lagi berkabung, tetapi mereka bersukacita dan semakin memuliakan Allah. Mereka senantiasa ada di dalam bait Allah. Saudara, ini juga berita kebangkitan dalam kehidupan kita. Waktu kita percaya akan firman-Nya, bahwa setiap perkataannya itu boleh jadi dalam kehidupan kita. Dan Tuhan ingin menjadi saksi. Tuhan ingin supaya kita juga mengalami bahwa percaya firman Tuhan, ya dan amin. Setiap firman-Nya pasti digenapi dalam kehidupan kita. Itu yang membuat kita bersukacita. Itu yang membuat kita hari-hari ini juga dalam menghadapi situasi keadaan kita. Mari hadapi dengan sukacita. Hadapi bukan dengan kesusahan. Karena kita punya Allah yang bangkit dari kematian. Kita punya Allah yang hidup. Dan biarlah hidup kita selalu memuliakan Allah. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa pagi hari ini. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat firman-Mu. Tuhan mengingatkan kembali kepada kehidupan kami. Bahwa benar-benar setiap firman-Mu bukan sekedar hanya perkataan biasa. Bukan sekedar lip service dari perkataan manusia yang tidak bisa membuktikan apa yang jadi perkataannya. Tetapi sesungguhnya Engkau adalah Allah yang hidup, yang sudah membuktikan setiap perkataan-Mu itu jadi dalam kehidupan kami. Mari pagi hari ini kalau ada antara kami mulai ragu, kami mulai bimbang, bahkan kami mulai susah dengan keadaan situasi kami. Biarlah kami mau kembali kepada firman Tuhan. Kami mau tetap pegang janji firman-Mu dalam kehidupan kami. Bahwa firman-Mu akan digenapi dalam kehidupan kami. Dalam kesusahan kami Engkau akan menghibur kami. Dalam kelemahan kami Tuhan akan menguatkan kami. Bahkan mungkin dalam sakit penyakit kami Engkau Yehova Rafa. Engkau mau menyembuhkan kami. Engkau mau hadir atas kami Tuhan. Sehingga Tuhan ubahkan ratapan menjadi sukacita. Dan kami boleh mengalami Engkau. Dan kami mau senantiasa ada persekutuan dengan Engkau. Dan hidup kami selalu memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih buat berita kebangkitan-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau telah mati bagi segala dosa kami. Tapi Engkau juga sudah bangkit memberikan pengharapan dalam kehidupan kami. Lawati setiap umat-umat-Mu dimanapun mereka berada pagi hari ini. Ketika mereka responi firman-Mu, maka firman itu jadi dalam kehidupan mereka. Dan mereka menjadi saksi akan firman-Mu. Dan mereka memuliakan Allah. Tuhan berkati Bapak Ibu Gembala, Tuhan berkati para diaken sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada yang mendengarkan firman ini. Kami terima firman-Mu dan kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.